Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Kiki Nur Zakiah dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan tablet, yaitu formulasi tablet ekstrak etanol buah mengkudu atau Morinda centrifolia L dengan variasi Avicel VH 101 dan Amprotep sebagai bahan pengering. Nah, untuk referensinya saya mengambil dari Jurnal Farmasi volume 7 yang diterbitkan tahun 2010, mempunyai ISSN. Nah, untuk pendahuluan, tablet adalah sediaan padat, dibuat secara kempa, cetak, berbentuk rata atau cembung, rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau tanpa zat tambahan. Nah, dalam proses pembuatan tablet diperlukan beberapa zat tambahan untuk membantu agar tablet yang diperlukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, untuk pada penelitian ini zat tambahan yang digunakan adalah Avicel PH 101 dan Amprotep. Nah, karena Avicel PH 101 ini dapat digunakan sebagai pengisi. Nah, kelebihan dari Avicel PH 101 ini adalah memiliki kompresibilitas baik, dapat meningkatkan atau mempercepat waktu hancur tablet, sifat alir baik, menghasilkan tablet yang cukup keras, dan sedikit pengempaan. Nah, kekurangan dari Avicel PH 101 adalah harga cukup mahal bila digunakan sebagai pengisi dengan kadar tinggi. Oleh karena itu sering dikombinasikan dengan zat lain serta tidak larut dalam air. Nah, Amprotep digunakan sebagai bahan pengering. Nah, kelebihan dari Amprotep adalah harganya murah, sedangkan kekurangannya adalah akan menurunkan komprensibilitas bila konsentrasinya besar. Nah, lalu sifat alirnya jelek. Nah, untuk metode penelitiannya, ekstrak etanol buah mengkudu dibuat dengan metode maserasi. Nah, ekstrak dikeringkan dengan bahan pengering Avicel VH 101 dan Amprotep dicampurkan homogen, kemudian ditambahkan bahan pengikat gelatin sampai kempa dan bisa dibuat granul, dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 50 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, masa granul yang sudah kering diayak lagi dengan ayakan nomor 16 mes. Bahan pelicinnya yang digunakan adalah talk dan magnesium stearat ditambahkan setelah pengayakan granul itu kering. Nah, untuk bahan dicetak menjadi tablet dengan kekerasan kurang lebih 4-8 kg dengan mesin tablet single pouch dan bobot tablet kurang lebih 400 mg. Nah, next. Nah, untuk pengenalan mesin tablet single pouch ini seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk wujud dari si mesin tablet single pouch-nya. Nah, di sini ada cara kerjanya, yaitu mesin mesin cetak tablet. Mesin cetak tablet ini caranya memasukkan ke dalam ruang cetak dan dikempa oleh kedua gerakan pouch atas dan bawah. Tablet dihasilkan ketika pouch dicakupkan, begitu pouch bagian bawah diturunkan ke bawah granul. Nah, seperti ini. Di sini hover itu dimasukkan ke sini tabletnya, si granulnya maksudnya. Nah, lalu yang ada pada corong hopper tepat berada di atas rongga cetak, mengisi penuh dan rata cetakan tadi. Kemudian kedua pouch dicakupkan, cetakan ditarik menggeser ke kelebihan granul dan tepatnya dan permukaan granul pada cetakan diratakan. Pouch bagian atas maka akan turun dan menggempa bahan dalam rongga cetakan membentuk tablet pouch bagian atas. Kemudian ditarik pouch bagian bawah naik ke atas sampai tepat pada permukaan
dari tempatnya, mengangkat tablet untuk dilemparkan dari tempatnya dengan bantuan sepatu pengisi yang bergerak di atas ruang cetak dan mengulang proses tersebut. Tablet yang dilemparkan ditampung dalam wadah yang sesuai. Nah, di sini tablet yang dihasilkan akan ditampung oleh wadah yang sesuai. Nah, lalu next. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pembuatan tablet ini. Yang pertama adalah pada keseragaman bobot. Nah, pada keseragaman bobot ini teknik pelaksanaannya yaitu dengan menimbang tablet satu persatu pada neraca analitik sebanyak 20 tablet. Kemudian dihitung bobot rata-rata. Nah, kemudian dihitung pada bobot rata-rata tablet. Nah, boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 7,5% dan tidak boleh ada 1 tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 15%. Nah, lalu ada pengujian pada kekerasan tablet. Nah, kekerasan tablet ini pengujian kekerasan dilakukan dengan mengukur tablet pada alat hardness monstantostok tekanan yang diberikan untuk memecahkan tablet agar terbaca pada skala pada alat tersebut. Nah, lalu ada uji kekerasan tablet. Nah, uji kekerasan tablet ini dilakukan dengan mengukur kekerasan tablet minimal 3 buah tablet dan mencari kekerasan rata-ratanya. Nah, kekerasan tablet yang baik berkisar antara 4 sampai 8 kg. Nah, lalu ada kerapuhan tablet. Nah, kerapuhan tablet ini sejumlah 20 tablet dibebas debukan dengan aspirator lalu ditimbang seksama dalam neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam preabilator. Kemudian pengujian dilakukan selama 4 menit atau sebanyak 100 putaran tablet dikeluarkan dari alat dan dibebas debukan lagi lalu ditimbang. Kerapuhan tablet dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus dari persen kerapuhannya. Nah, di sini maaf ada typo sedikit. Di sini persen kerapuhan sama dengan berat awal dikurangi berat akhir per berat awal dikali 100%. Nah, tadi berat awalnya dari bobot yang sebelum dibebas debukan. Nah, dikurangi berat akhir. Berat akhir itu yaitu bobot yang sudah dibebas debukan. Nah, per berat awal dikali 100% maka akan diketahui persen kerapuhan pada tablet itu. Nah, lalu ada analisis data. Ada waktu hancur. Waktu hancur ini menggunakan alat yang digunakan untuk menguji waktu hancur tablet adalah disintegrator. Nah, yang dilengkapi dengan 6 tabung gelas terbuka di bagian atas, sedangkan di bagian bawah keranjang ada saringan yang berukuran 10 mes. Nah, untuk menguji waktu hancur tiap tabung diisi oleh 1 tablet, kemudian keranjang diletakkan dalam air yang suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian keranjang itu bergerak turun naik pada saat yang bersamaan. Stopwatch dihidupkan. Waktu dihentikan jika semua tablet sudah hancur dan semua partikelnya melewati saringan nomor 10 mes dan dinyatakan sebagai hancur. Nah, menurut USP, tablet yang tidak bersalut mempunyai standar hancur 5-15 menit untuk standarnya. Nah, lalu yang terakhir ada analisis data. Nah, analisis data ini hasil uji waktu alir granul dari keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet yang diperoleh. Lalu dianalisis secara statistik menggunakan analisa varian satu jalan atau bisa disebut juga sebagai ANAPA, dan jika ada perbedaan yang bermakna maka dilakukan uji BNT. Nah, next. Nah, di sini ada tabel 1 menunjukkan. Nah, tabel
satu ini menunjukkan formula yang dianalisis. Ada tiga formula, ada formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, di sini pada formula 1 diberikan beberapa bahan, kecuali pada formula 1 tidak berikan amproteb. Nah, pada formula 2 yang tidak diberikan adalah apisel pH 101. Nah, tapi pada formula 3 diberikan, jadi ada apisel pH 101 dan amproteb. Nah, di sini gunanya yaitu untuk pembanding pada penelitian. Nah, next. Nah, untuk hasil dan pembahasannya pada tabel 2 ini untuk sebelumnya ada keseragaman bobot. Nah, keseragaman bobot tablet ekstrak etanol buah mengkudu tidak ada yang menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 5% dan 10%. Nah, karena pada keseragaman bobot ini, keseragaman bobot tablet ekstrak etanol buah mengkudu ini berarti semua formula tersebut memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia edisi 3, yaitu tablet dengan bobot lebih dari 300 mg tidak ada satupun tablet yang bobot menyimpang lebih dari 10% dan tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya lebih besar dari 5%. Berarti ini artinya pada keseragaman bobot tablet ini sesuai. Nah, untuk uji kekerasan pada tablet. Pada tablet yang ditetapkan yaitu 4-8 kg adalah formula 3 dengan kombinasi apisel pH 101 dan amproteb. Sedangkan pada formula yang tidak memenuhi persyaratan adalah pada formula 1 dan 2. Nah, karena pada formula ini sedangkan formula yang tidak memenuhi persyaratan ini formula 1 dan 2. Karena formula 1 ini rata-rata dari uji kekerasan tabletnya lebih dari kurang dari 4 kg, sedangkan pada persyaratan yang ditentukan pada persyaratan yang ditentukan adalah tablet yang memenuhi syarat itu 4-8 kg. Nah, namun pada formula 3 itu 6,16, jadi masih memenuhi persyaratan. Nah, next ada uji kerapuhan. Nah, untuk uji kerapuhan di sini berdasarkan tabel 3 yang memenuhi syarat kerapuhan tablet yaitu tidak lebih 1% adalah formula 1 dan formula 3, sedangkan formula 2 tidak memenuhi persyaratan karena kerapuhannya melebihi dari 1%. Nah, jadi pada kerapuhan ini semakin besar harga persentase kerapuhan, maka semakin besar massa tablet yang hilang. Nah, kerapuhan sebaiknya tidak melebihi dari 0,8%, 0,5% hingga 1%. Jadi harus di bawah 1%. Sedangkan pada hasil uji kerapuhan tablet ini pada formula 1 dan formula 3 ini di bawah 1%, sedangkan pada formula 2 di atas 1%, yaitu 1,25%. Artinya pada formula 2 tidak memenuhi persyaratan. Nah, untuk uji waktu hancur obat uji waktu hancur obat ini berdasarkan tabel 4. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut telah memenuhi persyaratan waktu hancur
tablet, yaitu tablet tidak bersalut harus mempunyai waktu hancur kurang dari 15 menit. Nah, pada Formula 1, Formula 2, Formula 3 itu waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Namun pada Formula 3 itu waktu hancurnya sangat tinggi, yaitu 12,86 menit. Namun tapi masih dikatakan aman karena masih kurang dari 15 menit. Nah, untuk kesimpulannya, penambahan api CpH101 menyebabkan granul lebih mudah mengalir, sehingga waktu alir dihasilkan lebih efektif. Nah, kekerasan tablet semakin rendah, semakin kecil kerapuhannya, dan waktu hancur semakin cepat. Penambahan amprotep yang semakin besar pada Formula 2 menghasilkan granul dengan partikel lebih kecil, sehingga waktu alir semakin lambat. Nah, semakin lama. Nah, kekerasan tablet semakin rendah. Nah, semakin besar kerapuhan dan waktu hancur lebih cepat. Penambahan variasi pengering api CpH101 dan amprotep menyebabkan granul lebih mudah mengalir, hingga waktu alir yang dihasilkan baik. Nah, kekerasan tablet semakin tinggi, kerapuhan semakin kecil, dan waktu hancur lama tetapi masih memenuhi syarat. Nah, sekian presentasi dari saya tentang cara pembuatan formulasi tablet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.